Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is your day guys? Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Well guys, video kita kali ini akan membahas materi mengenai biografi. Oke, nah materi ini ada di bidang pelajaran bahasa dan sastra Inggris kelas 10. Oke. Kalian sudah siap untuk melihat dan memahami materi mengenai biografi? Are you ready guys? Let's go! Well guys, sekarang kita akan masuk ke pelajaran mengenai biografi. Tapi tunggu dulu, sebelum kita bahas mengenai teori dari biografi, ada yang ingin saya lihatkan kepada kalian. Siapakah dia? Ya, kalian semua pasti sudah mengenalnya. Albert Einstein merupakan tokoh jenius dunia dan sudah banyak sekali karya-karya dan penemuan-penemuan hebat yang beliau keluarkan. Oke? Kemudian yang kedua, Insinyur Soekarno merupakan presiden pertama Indonesia dan juga tokoh proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang ketiga, B.J. Habibie merupakan tokoh nasional, tokoh jenius kebanggaan Indonesia yang sangat dihargai di dunia karena kecerdasannya. Oke, kalian tahu kenapa saya keluarkan foto-foto mereka atau gambar-gambar mereka? Ya karena memang video kali ini kita akan membahas mengenai biografi. Dan sudah banyak sekali tulisan-tulisan mengenai kisah hidup mereka yang dituangkan dalam bentuk biografi. Oleh karena itu, apa sih biografi? Nah, kita akan bahas mengenai biografi secara lengkap di video ini. Karena itu, saksikan video ini sampai dengan selesai. Oke? Oke, now we come to the type of biography. Nah, kalian perlu tahu bahwa ada 3 jenis dari biografi. Yang pertama itu disebut dengan autobiography. What is autobiography? An autobiography tells a story of a person's own life. While that person writes his own account, he or she may take guidance from ghostwriter or collaborator. Maknanya apa sih? Maknanya bahwa dalam autobiografi ini bercerita mengenai kisah hidup si penulis itu sendiri. Baik si penulis itu membuat ceritanya sendiri ataupun juga didampingi oleh penulis lain, ataupun bisa si penulis berkolaborasi dengan si subjeknya, orang yang akan diceritakan. Nah, poinnya bahwa si subjek ini terlibat langsung dalam penulisan cerita hidupnya. Oke? Oke, sekarang kita akan lihat contoh dari autobiography. Nah, yang pertama, ini merupakan buku perjalanan hidup dari Andi Noya. Merupakan salah satu jurnalis senior di Indonesia. Yang kedua adalah buku mengenai Anies Baswedan yang saat ini masih menjabat aktif sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan yang ketiga adalah buku mengenai kisah perjalanan hidup dari Mark Zuckerberg, ya, merupakan salah satu pendiri media sosial terbesar di dunia. Nah, jadi apa sih persamaan di antara mereka bertiga? Nah, kalau dilihat dari teori dari autobiografi, mereka bertiga ini sama-sama masih hidup minimal pada saat buku ini ditulis. Jadi mereka terlibat langsung dalam penulisan buku perjalanan hidup mereka. Mereka merupakan narasumber langsung dalam penulisan buku perjalanan hidup mereka. Kita lanjut ya, yang berikutnya. Ya, tipe yang berikutnya disebut dengan biografi. What is biography? A biography narrates the life story of a person as written by another person or writer. Nah, di sini poinnya adalah bahwa
dalam biografi bahwa kisah hidup atau perjalanan hidup seseorang itu dituliskan oleh orang lain atau penulis lainnya. Bedanya dengan autobiografi tadi apa? Bahwa dalam autobiografi si subjek terlibat langsung dalam penulisan kisah hidupnya. Sedangkan dalam biografi si subjek tidak terlibat langsung. Bisa jadi si subjek sudah meninggal dunia. Nah, si writer, penulis lain ini menuliskan dengan cara riset ataupun mencari tahu dari lingkungan sekitar, keluarga dan sebagainya. Ya, intinya bahwa dalam biografi si subjek tidak terlibat langsung dalam penulisan kisah hidupnya. Nah, jenis-jenis dari biografi itu ada 5. Yang pertama adalah biografi populer, kemudian biografi historical, biografi literary, biografi reference, dan juga biografi fiksional. Oke, kita akan lihat contoh-contoh dari biografi. Yang pertama ada Perjalanan Hidup Gus Dur yang ditulis oleh Greg Barton. Kemudian yang kedua adalah Perjalanan Hidup B.J. Habibie yang ditulis oleh A. Makmur Maka. Dan Perjalanan Hidup Soeharto yang ditulis oleh A. Yogaswara. Nah, ini adalah contoh-contoh dari biografi. Kita lanjut ke tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga itu disebut dengan memoir. Apa itu? Yeah, this is a more focused writing than an autobiography or a biography. In memoir, a writer narrates the details of a particular event or situation that occurred in his or her lifetime. Maknanya apa? Yang dibahas dalam memoir ini hanya bagian-bagian penting dalam kehidupan si subjek. Ya, jadi tidak secara keseluruhan seperti biografi ataupun autobiografi. Sekarang kita lihat contohnya. Yang pertama, ini buku mengenai Kwi Kian Gi. Nah, dalam buku ini ada kisah yang menarik menurut si penulis yang ingin dibagikan kepada masyarakat. Ya, kemudian buku mengenai Buya Hamka. Nah, Buya Hamkanya sendiri memang sudah meninggal dunia dan buku ini dituliskan oleh Haji Rusdi Hamka. Haji Rusdi Hamka yang merupakan anak dari Buya Hamka. Nah, di buku ini mungkin ada kisah-kisah selama mereka bersama yang ingin dibagikan kepada masyarakat. Nah, yang ketiga itu buku yang berjudul 13 Hari Melawan Koma. Nah, kejadian ini ingin di-share, ingin dibagikan kepada masyarakat luas di sana. Jadi intinya bahwa dalam memoir ini tidak seluruh bagian kehidupan atau kisah kehidupan dari awal sampai dengan subjeknya meninggal diceritakan. Hanya bagian-bagian khusus saja, bagian-bagian penting yang dianggap oleh si penulis bagus, layak ataupun pantas untuk dibagikan. Okay, now kita akan lanjutkan. We can continue to the definitions. Okay, focus to definitions and all the theory about biography. Kita fokusnya ke biografi aja ya. Biography text is a detailed descriptions or account of a person's life and written by someone else. It is not fiction text, okay? Maknanya adalah dalam biografi ini merupakan cerita yang detail mengenai perjalanan hidup seseorang yang dituliskan oleh orang lain. Nah, cerita hidup ini harus real, nyata. Jadi tidak bisa disebut sebagai cerita fiksi karena memang nyata adanya. Oke? Kalau gitu apa sih tujuan dari biografi itu sendiri? Tujuan dari biografi adalah first, to know a person's story about her or his life outside of accomplishments this person may be known for. Oke, jadi dalam biografi ini menceritakan tentang perjalanan hidup seseorang di luar dari pencapaiannya yang sudah banyak diketahui oleh masyarakat umum. Contohnya, biografi mengenai B.J. Habibie.
Nah, di dalam biografi itu kita akan mengetahui detail informasi mengenai beliau dari masa kecil sampai dengan beliau menutup usia. Bukan hanya bagian-bagian saja. Contohnya dari masa beliau kecil, remaja, kuliah, menikah, dan kehidupan-kehidupan lainnya. Sampai dengan beliau menutup mata. Nah, kemudian yang kedua, next number 2, to give much information easily and educate the readers. Memberikan informasi yang banyak dan mudah serta mendidik untuk para si pembaca. Jadi maknanya apa? Bahwa informasi itu tidak setengah-setengah. Dalam biografi itu informasinya lengkap, full. Seperti yang saya contohkan tadi dalam kisah B.J. Habibie. Mulai dari B.J. Habibie kecil sampai dengan B.J. Habibie menutup usia. Nah, informasi yang diberikan adalah informasi yang layak dan juga mengandung pendidikan untuk para pembacanya. Oke? Now we come to the characteristic. Kita akan masuk ke karakteristik dari biografi itu sendiri. Yang pertama, first, biography is not written by subject and always written in the third person. Di sini maknanya bahwa dalam biografi atau dalam biografi itu tidak ditulis langsung oleh si subjek, si tokoh utama, melainkan dituliskan oleh orang lain atau disebut dengan orang ketiga, ya. Kemudian yang kedua, based on research. Jadi ceritanya adalah berdasarkan penelitian. Yang ketiga, describe the person surrounding, menceritakan informasi tentang si tokoh utama, baik mulai dari di mana, kapan, dan bagaimana perjalanan hidupnya. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan use vivid language to narrate events. Nah, di sini disebutkan bahwa dalam menuliskan cerita biografi itu harus menggunakan bahasa-bahasa yang halus dan jelas, ya, supaya gampang untuk dimengerti oleh masyarakat umum. Now we come to generic structures of the text. First, orientation or introduction. It is the opening paragraph. Gives the readers the background informations of the person. Jadi di part ini merupakan latar belakang dari tokoh yang akan diceritakan. Jadi memberikan informasi mengenai latar belakang tokoh, ya. Kemudian yang kedua, the second one is events. In events should be in chronological order. Jadi dalam part ini kejadian-kejadian yang ada itu diceritakan. Nah, kejadian-kejadian itu harus berurutan dari awal sampai dengan terakhir atau sampai dengan selesai. Yang ketiga adalah reorientation atau disebut juga dengan closing. It consists of a conclusion or comments of the writer. Tell about the achievement or the contributions of the person. Jadi di part ini isinya bisa berbentuk kesimpulan ataupun pendapat dari si penulis terhadap tokoh yang diceritakan. Dan ini juga bercerita mengenai pencapaian yang sudah didapat ataupun kontribusi dari si subjek. Okay, now we come to grammar and language features of the text. First, we will use simple past tense. Kita akan menggunakan bentuk expressions masa lalu. Kenapa? Karena memang bentuk biografi itu menceritakan kisah orang yang sudah terjadi dari masa kecilnya. Ya, jadi kita akan menggunakan bentuk simple past. Nah, penggunaan simple past dalam cerita bisa dengan penggunaan kata kerja kedua ataupun dalam penggunaan to be. Contohnya, lihat, Habibie was born in Parepare, South Sulawesi. Nah, was di situ adalah bentuk to be dari past. Oke? Yang berikutnya adalah use temporal sequence and temporal conjunction. Nah, yang dimaksud dengan temporal sequence dan temporal conjunction ini adalah penggunaan kata hubung yang menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lainnya dalam bentuk keterangan waktu. Dan kemudian yang ketiga yaitu focus on specific participants. Nah, kita akan menggunakan bentuk action verbs di sini.
Nah, di sini menceritakan tentang kejadian secara langsung yang dialami oleh si subjek ya dengan menggunakan bentuk kata kerja kedua tentunya. Oke? Oke guys, itu tadi materi kita mengenai biografi ya. Mudah-mudahan kalian sudah cukup memahami materi kita kali ini tentang biografi dan membuka wawasan kalian mengenai apa itu biografi. Nah, untuk itu tetap dukung channel ini dengan cara like, share, dan juga subscribe di channel, lonceng notifikasi tentunya, supaya kalian terus akan mendapatkan update-update pelajaran terbaru dari saya. Oke guys, thank you very much. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.